Halo, selamat malam teman-teman. Kembali lagi ketemu dengan Mika Wijaya dalam ulasan hukum. Pada topik kali ini saya akan membahas mengenai hukum tertulis, di mana hukum tertulis ini adalah sebagai dasar dari seorang hakim dalam membuat sebuah keputusan dari sebuah kasus yang ditanganin. Nah, pada kajian kita mengenai hukum tertulis ini, banyak orang sebenarnya sudah tahu sih tentang masalah hukum tertulis ini. Tetapi coba kita flashback, sebenarnya dari mana sih hukum tertulis itu ada, mengada, dan kok bisa dipakai sebagai dasar oleh seorang hakim dalam membuat keputusan. Nah, ini asalnya dari mana? Kan begitu. Nah, itu ada beberapa input yang bisa membuat akhirnya undang-undang itu ada dan dipakai. Ya, yang pertama adalah dari sistem kerja teknokratis. Apa itu sistem kerja teknokratis? Itu sebenarnya adalah semacam proses kerja yang menggunakan cara berpikir yang radikal, kompleks, dan presisi. Nah, itu dari mana? Sederhananya adalah didapatkan dari penelitian, dari proses berpikir, ya, dan juga dari teori-teori maupun substansi-substansi. Nah, itu semua adanya di sini. Jadi itu proses berpikir yang sangat keras, proses berpikir yang sangat rumit dan kompleks, tapi dasarnya adalah ilmu pengetahuan. Ada dasarnya dalam setiap membuat suatu lompatan-lompatan analisa keputusan, maupun juga dalam membuat suatu asumsi dan lain sebagainya. Itu dasar-dasarnya itu jelas sekali metodologinya. Nah, itu adalah cara kerja dari sistem teknokratis dalam bentuk undang-undang. Sederhananya seperti apa? Sederhananya itu adalah naskah akademik. Itu. Jadi kalau teman-teman lihat naskah-naskah akademik itu adalah dari proses berpikir secara teknokratis. Nah, ini dikaitkan dengan urusan hukum. Nah, tentu saja ini menjadi undang-undang hukum. Itu adalah mengenai dasar pijakan untuk membuat undang-undang. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, itu berasal dari, gimana ya, saya katakan sebagai sistem kerja politis. Nah, sistem kerja politis ini dari mana? Sistem kerja politis itu berdasar dari partai, di mana partai itu kan banyak orang. Nah, mereka ini berusaha masuk ke dalam satu lembaga yang disebut sebagai DPR. Nah, makanya sering kita lihat bahwa pembentukan undang-undang itu adanya di DPR. Nah, itu adalah kumpulan-kumpulan dari orang-orang dari partai politik. Makanya kalau pemilu itu kan memperebutkan tentang kursi, ya. Partai politik itu memperebutkan tentang kursi. Nah, kursi-kursi yang diduduki oleh wakil-wakil partai inilah yang kemudian mereka itu berproses untuk membentuk undang-undang. Jadi ada fenomena di dalam masyarakat, direspon oleh orang yang ada di dalam DPR, maka muncullah undang-undang. Itu dasar yang kedua mengenai pembentukan undang-undang. Lalu berikutnya adalah sistem kerja ideologi.
Apa itu sebenarnya? Kok susah semua penjelasannya ya, agak berat gitu. Tapi ya memang harus dijelaskan agar paham. Jadi namanya ideologi itu berarti dikaitkan dengan, ada kaitannya dengan negara. Nah, di sini negara itu dibentuk, kalau kita masih ingat ya, zamannya Pak Karno itu, dia membentuk undang-undang dasar. Nah, undang-undang yang dibentuk dari sistem ideologi itu bersumber dari undang-undang dasar. Dikaitkan juga dengan Pancasila. Nah, Pancasila ini tidak boleh dideskripsikan secara teknis. Dia harus sebagai sebuah konsep mengambang, di mana konsep mengambang ini fleksibel, bisa dipakai dalam segala kondisi. Soalnya kalau ditekniskan, yaitu nanti akan hanya mewakili salah satu dari sesuatu. Tetapi kalau dia dibuat menjadi sesuatu yang dalam tanda kutip absurd atau tidak bisa dideteksi secara teknis, itulah yang akan bisa membuat persepsi pembentukan ideologi, dari mana ideologi ini kemudian akan membentuk undang-undang. Karena sebenarnya kalau kita kembali lagi, konsep Pancasila itu dasarnya dari pemikiran filsafati. Itu lebih kompleks lagi. Nanti kita jelaskan di penjelasan berikutnya. Lalu juga si ideologi ini itu dikaitkan juga dengan dokumen pembangunan bangsa. Dokumen pembangunan bangsa itu kalau dulu masih ingat zamannya Pak Harto itu ada yang namanya Repelita, ya, rencana pembangunan 5 tahun, rencana pembangunan 5 tahun. Kemudian dari satu presiden ke presiden yang lainnya menuju kepada satu peradaban tertentu. Nah, itulah yang disebut sebagai dokumen pembangunan bangsa. Nah, itu penting ya, karena ini semuanya itu sebenarnya simpel. Jadi adanya undang-undang dasar, Pancasila, dan juga dokumen pembangunan bangsa yang menciptakan sistem kerja ideologi yang membentuk undang-undang itu. Kembali lagi, saya jelaskan, dasarnya itu dari filsafat, agama, lalu kemudian budaya, dan faktor X. Faktor X ini kalau dalam hitung-hitungan dunia itu yang disebut sebagai 0,001%. Jadi itu yang disebut sebagai eksistensi absurditas, atau kalau kita bahasa sederhananya adalah tidak ada sesuatu yang kekal, tidak ada sesuatu yang betul-betul hebat, bulat, nol, sempurna, tidak ada, pasti ada cacatnya. Nah, disitulah sebagai titik keseimbangan. Faktor X itu sebagai pembentuk dari adanya ideologi untuk menciptakan undang-undang hukum yang sekarang dipakai oleh hakim dalam membuat dasar-dasar keputusan dari sebuah kasus. Nah, berikutnya yang keempat ya adalah dari sistem kerja partisipasi. Nah, apa itu maksudnya? Jadi sistem kerja partisipasi itu ya dari unsur politik, teknokrasi, publik, dan ideologi itu jadi satu. Nah, ini semua kalau dijabarkan bisa lebih dari 3 jam. Tetapi saya akhiri saja sampai di sini.
bagaimana pembentukan hukum tertulis itu ada, berasal dari penjelasan saya ini. Tetapi kalau mau dipecah lagi dalam subsistem dan subsistem, penjelasannya bisa lama sekali. Tapi dari apa yang sudah saya sampaikan ini, sekiranya bisa membuat teman-teman menjadi mengerti bagaimana sebuah hukum yang ada di Indonesia ini ada, tidak kaku, selalu hidup, dan bisa memenuhi kebutuhan atau menjawab setiap permasalahan hukum yang terjadi, itu karena ada dasarnya. Dasarnya adalah seperti yang tadi saya jelaskan. Dan intinya adalah untuk mendukung yang namanya keadilan di dalam masyarakat. Dan agar masyarakat bisa hidup bahagia. Sampai di sini semoga apa yang dijelaskan bisa memberikan dampak teknis bagi tambahan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa hukum, maupun mengingatkan kita bersama, terutama juga para advokat, jangan lupa itu. Juga mungkin bagi teman-teman yang sedang belajar hukum atau masyarakat yang sedang pengen tahu sebenarnya hukum itu apa, silahkan digunakan sebagai referensinya. Terima kasih, selamat malam.